Kita berjumpa lagi di channel Danu Project. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film yang berjudul We Were Soldiers. Film ini menceritakan bagaimana perjuangan prajurit Amerika melawan Vietnam di lembah kematian. Cerita berawal dari kondisi tentara Amerika yang mulai terdesak. Melihat keadaan tersebut, pemerintah Amerika memberlakukan wajib militer kepada seluruh warganya. Mereka membentuk sebuah pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Hal Moore. Pasukan khusus itu terdiri dari 400 prajurit yang kebanyakan masih berusia muda. Setelah sampai di Vietnam, Hal Moore kemudian diperintahkan untuk menumbangkan pimpinan tertinggi pasukan militer Vietnam Utara yang juga sebelumnya telah membantai pasukan Perancis. Untuk itu, mari kita simak review selengkapnya. Film diawali dengan datangnya pasukan Perancis yang sedang berpatroli di sebuah bukit kawasan kekuasaan Vietnam Utara dan tidak lama kemudian mereka diserang dan dibantai habis oleh pasukan Vietnam Utara. Mendengar sekutunya dibantai oleh Vietnam, Amerika Serikat langsung turun tangan dengan menugaskan seorang kolonel muda bernama Hal Moore untuk menjadi komandan tempur dalam penumpasan pasukan Vietnam Utara di lembah yang menjadi tempat pembantaian. Kolonel Hal Moore dipercaya untuk memimpin sekitar 400 prajurit muda untuk menyusuri lembah yang menjadi sarang pasukan Vietnam Utara. Dalam pidatonya, sang kolonel meminta semua prajuritnya untuk saling menjaga dan membantu di pertempuran yang akan dilaksanakan besok siang. Di malam harinya sebelum berangkat bertempur, Kolonel Moore dan pasukan lainnya memberikan salam perpisahan kepada istri dan anak-anak mereka. Para pasukan pun lalu berkumpul di halte penjemputan untuk diberangkatkan ke Vietnam menuju lembah kekuasaan tentara Vietnam Utara. Alhasil Kolonel Moore dan semua pasukannya berhasil mendarat di Mabes Militer Amerika di Vietnam untuk selanjutnya mereka langsung menjalankan misi menuju lembah yang mereka sebut Lembah Kematian. Mereka diangkut menaiki belasan helikopter militer. Setelah helikopter mulai mendekati lokasi yang dituju, tiba-tiba ranjau darat Vietnam yang terpasang sekitar lokasi meledak terkena getaran yang menandakan kehadiran musuh. Hal itu membuat tentara Vietnam bersiap menghadapi serbuan musuh. Sesampai turun di lapangan, Kolonel Moore memberikan instruksi dan arahan kepada pasukannya sebelum masuk ke lembah. Sang kolonel lalu menyuruh pasukan pertama masuk duluan mengintai ke dalam lembah untuk mengetahui situasi dan kondisi. Tak lama berselang, pasukan yang telah masuk ke lembah tiba-tiba menemui tentara Vietnam yang berlari. Salah satu prajurit lalu mencoba menembaknya, akan tetapi merekalah yang terkena jebakan tentara Vietnam dan pertempuran sengit pun dimulai. Kolonel yang mengetahui telah terjadi serangan, langsung berusaha bersiaga menghadapi gempuran musuh yang semakin merambat kemana-mana.
Ternyata tentara Vietnam Utara yang menguasai lembah, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan, hingga helikopter pun terjatuh terkena serangan Vietnam. Lalu Kolonel Moore meminta markas untuk mengirimkan pasukan cadangan untuk membantu pasukan pertama yang mulai terpojokkan. Di malam harinya di tengah serbuan musuh yang tiada hentinya, datanglah seorang reporter kemiliteran yang hendak meliput suasana perang. Reporter itu bernama Jack Galloway. Galloway langsung menemui Kolonel Moore untuk meminta izin meliput dan mendokumentasikan suasana perang yang sebenarnya. Sementara itu di kubu pasukan Vietnam, para pemimpin mereka terus mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Amerika. Sedangkan di kubu pasukan Amerika yang telah terpojokkan, mereka harus berusaha sekuat mungkin untuk tetap bertahan di area medan tempur hingga menunggu bala bantuan tentara tiba. Bahkan hingga siang hari pun, serbuan demi serbuan pun terus gencar dilakukan tentara Vietnam Utara. Mengetahui seluruh pasukannya telah banyak yang gugur, maka dari itu Kolonel Moore meminta seluruh pasukannya yang masih hidup untuk berkumpul bersama dengan menggunakan senjata seadanya guna menghadapi serangan pasukan Vietnam yang terus gencar dilakukan. Dengan bertambahnya situasi yang semakin tak terkendali, membuat Kolonel Moore mengeluarkan perintah darurat untuk menghubungi markas besar guna mengeluarkan Broken Arrow atau pemusnahan massal. Markas langsung meresponnya dengan mengirim pesawat pemusnah untuk menuju ke titik koordinat yang diberikan. Pesawat tersebut pun sampai di lokasi dan mulai menghancurkan wilayah yang ditandai dengan titik koordinat. Setelah dijalankannya Broken Arrow, semua pasukan Vietnam yang berada di titik koordinat telah lenyap. Sementara itu, untuk memastikan kemenangan Amerika, besok siang, Kolonel Moore meminta para sisa pasukan untuk menaiki bukit guna memberantas pasukan Vietnam di markasnya. Siang hari pun telah tiba, kini saatnya Kolonel Moore dan pasukan menaiki bukit yang menjadi pertahanan terakhir pasukan Vietnam. Saat pasukan Amerika mulai mendekati garis pertahanan Vietnam, puluhan tentara Vietnam telah bersiap-siap menembaki mereka. Tapi alhasil bantuan udara Amerika pun datang dan membasmi keseluruhan pasukan Vietnam Utara. Sementara itu, pemimpin pasukan Vietnam Utara yang tidak mempunyai prajurit lagi harus bersembunyi di dalam ruang bawah tanah supaya tidak diketahui pihak Amerika. Amerika akhirnya berhasil menaklukkan lembah kematian yang menjadi pusat markas dari pasukan Vietnam Utara. Sedangkan pasukan Vietnam yang masih hidup dijadikan tahanan perang oleh pasukan Amerika. Selang beberapa menit setelah kemenangan Amerika, para wartawan berdatangan ke lokasi dan mewawancarai Kolonel Moore, tapi para wartawan tidak digubris oleh sang kolonel. Lalu sebelum meninggalkan bukit, sang kolonel meminta Galloway untuk memberitakan perang yang dialaminya supaya rakyat Amerika mengetahuinya.
Di akhir film diperlihatkan Kolonel Moore yang pulang ke rumah langsung disambut hangat oleh anak istrinya. Setelah itu, 1 tahun setelah Perang Vietnam, sang kolonel mendatangi pemakaman para tentara. Di sana sang kolonel melihati batu nama para korban yang telah gugur bersamanya, dan film pun berakhir.